A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kesempatan untuk kita berkumpul kembali di sini untuk mendapatkan ilmu, untuk bertolabul ilmi. Dan insya Allah pada hari ini kita sudah kedatangan tamu kita, guru kita, yaitu Ustadz Yusuf Daud, yang pada hari ini sangat menarik sekali temanya, Ma'rifat as true knowledge ya. Ustadz ya, hari ini kita akan membahas itu. Dan di bulan Ramadan ini bulan Ramadan hari ke-16 ya. Betul Kang Yodi, hari ke-16 ini. Soalnya jangan-jangan Kang Yodi baru 14 nih. Hari ke-16 alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah saum kita. Baiklah, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu Romo. Ustadz Yusuf Daud sudah bisa di-unmute. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya, Ustaz ya. Alhamdulillah, ya. Harus sehat terus. Kemarin baru dari Bandung ya, Ustaz ya. Baru dari Bandung, baru dari Jakarta ya. Ini perjalanan tadi sampai hari ini ya, sampai di Surabaya ya, Ustaz ya. Wah, luar biasa ya. Setengah jam sebelum buka. Wah, alhamdulillah ya, masih sempat. Dengan kesibukannya, terima kasih Ustadz, dengan kesibukannya Ustadz masih bisa hadir di sini di Kamana karena memang ditunggu. Hanya ini karena memang ini masih bulan Ramadan dan sepertinya banyak yang masih menjalankan sholat taraweh. Jadi malam ini tidak terlalu banyak Ustadz, tapi kita tidak masalah. Yang penting kita semua di sini yang hadir di sini ini bukan merupakan kebetulan, tapi memang insya Allah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendengarkan kajian pada malam ini. Terima kasih juga kepada yang sudah hadir semuanya, Ibu Siti Omaria yang selalu hadir, yang rajin hadir di sini, dan ibu-ibu semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama simak dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih Ibu Judis dan Akang siapa? Saha? Lupa Yodi. saya namanya. Kang Yodi. Kang Jodi. Bukan Kang Kamana ya. Kang Kamana. Habis namanya Kamana. Iya, namanya Kamana jadi Kang Kamana nanti. Terima kasih Kang Jodi yang telah memberikan fasilitas kepada kita semua sebagai admin di sini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya habibi ya Muhammad, ya basiri ya Muhammad, ya naziri ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kiri kurang kompak, yang kanan enggak serempak, yang depan lagi ngapain nih? Gak ada yang jawab. Nggak apa-apa, guyon aja. Karena nanti matiin semua. Gitu. Yang depan harus dijitak, gitu kata Kang Jodi, ya Kang? Kalau kiri kanan. Yang paling depan ke surganya duluan. Karena udah dijitak duluan kan. Jadi kalau yang kanan tidak serempak,
yang kiri tidak kompak, yang depan yang harus dijitak gitu supaya dia maju ke depan gitu. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan inayahnya kita dapat bertemu kembali dalam kaji-kaji kita. Mudah-mudahan lagi-lagi dengan taufik inayahnya kita dapat berbagi ilmu, berbagi pengalaman, menginspirasi satu sama lain, sehingga dengan begitu akan lebih mudah kalau kita membuka hati dan pikiran untuk menggapai cucuran hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan usaha mendapatkan, mencari taufik inayah sehingga menggapai hidayah. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat manusia mulia baginda Nabi besar Muhammad al-Mustafa. Mudah-mudahan dengan syafaatnya, dengan ajarannya yang sampai kepada kita, kita semua dikeluarkan dari kegelapan kehidupan yang penuh dengan fenomena tantangan yang luar biasa, bisa keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang penuh dengan petunjuk yang terang benderang. Nah, untuk itu mari kita berselawat kepadanya. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita mulai dengan membaca basmalah supaya Allah senantiasa menghadirkan dirinya pada kita semua sehingga kita mudah untuk memahami apa yang kita diskusikan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bu Judi sudah sebutkan bahwa tema malam ini nanti saya kirim makalahnya ke Bu Judis. Jadi siapa yang mau berkenan silakan kontak Bu Judis makalahnya. Nanti saya simpan di grup, nanti saya posting di grup. Iya, gitu. Jadi makrifat as true knowledge. Jadi makrifat sebagai ilmu sejati atau sejatinya ilmu ya makrifat gitu. Jadi ketika kita menyebut makrifat sebagai pengetahuan sejati atau sejatinya ilmu pengetahuan, makanya subjudulnya pengetahuan diskursif dan pengetahuan intuitif atau zauki gitu. Jadi menyebut makrifat sebagai pengetahuan yang sejati atau sejatinya ilmu pengetahuan tidak berarti bahwa jenis pengetahuan yang lain yang biasa kita sebut ilmu secara umum gitu, itu merupakan ilmu yang tidak benar gitu. Karena kita menuntut ilmu apapun ya silakan saja selama itu memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Dalam hadis sering dikatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, sifatnya ilmu itu. Jadi ilmu apapun kalau memberikan petunjuk yang terang benderang, bermanfaat, ya silakan gali ilmu pengetahuan itu. Gitu. Kemudian kita menyebutnya pengetahuan sejati karena makrifat merupakan jenis pengetahuan yang berbeda dari ilmu-ilmu yang lain yang menghasilkan isi dan metodologi yang juga berbeda. Nah, makrifat di sini sebenarnya asal muasal segala ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu al-ilmu asalnya dari al-alim. Cuma beda bacanya doang, beda harokatnya. Tapi makanya itu jadi satu kesatuan. Jatuhnya ilmu di dalam kolbu, bukan di pikiran. Makanya ruang batin itu jadi terang benderang sehingga kita mampu memahami. Jadi ilmu pengetahuan yang umum biasanya kita dapatkan melalui otoritas orang lain. Tadi yuk kita belajar dengan Romo Yusuf misalnya. Yuk kita belajar dengan
almarhum Kiai Kang Jalaluddin Rahmat, Kang Ipai Ipai. misalnya gitu. Nah, itu yang disebut kalau dalam istilah filsafat pendidikan itu disebut melalui otoritas orang lain gitu. Jadi kita baik itu melalui seorang guru yang tadi saya sebutkan, yang guru hidup istilahnya manusia, atau melalui buku itu. Karena itu disebut sebagai ilmu perolehan. Yang sering saya sampaikan juga di sini, ilmu huduri atau ilmu zauki, ilmu rasa dengan pengalaman langsung, dan ilmu husuli. Ilmu husuli itu ilmu yang kita memperolehnya lewat buku, lewat diberikan pemahaman orang lain, kita belum memahaminya sendiri, gitu. Karena itu yang disebut ilmu husuli, yaitu tadi melalui otoritas orang lain atau guru, gitu kan. Jadi ilmu-ilmu tersebut diperoleh secara tidak langsung. Makanya bukan direct experience, bukan direct knowledge, tapi lebih kepada indirect knowledge, ilmu yang tidak langsung gitu kan. Yang diyakini kebenarannya berdasarkan otoritas guru hidup atau manusia atau para pendahulu kita, guru-guru kita yang sudah yang masih ada maupun yang sudah wafat, bahkan guru kita yang sekarang ada bisa jadi dulu juga dapatnya dari guru lagi dan seterusnya gitu kan. Nah, itu yang disebut didapatkan dari otoritas para pendahulunya dan tidak dialami oleh pencari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kita nggak ngalami langsung, kita diceritakan. Dikatakan tidak langsung ilmu husuli karena kalau ilmu itu diperoleh dari seorang guru, maka barangkali yang punya pengalaman ya guru itu, kiai itu, habib itu, ustadz itu, dan sebagainya gitu kan. Jadi yang punya pengalaman langsung dan orisinil terhadap objek-objek pengetahuan ya guru itu gitu. Atau barangkali juga gurunya kita gitu. Terus ujungnya misalnya kalau silsilah itu sampai kepada Kanjeng Nabi, ya itulah guru kita. Kemudian masuk lagi sampai kepada yang maha berilmu, ya sumber dari segala ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ilmunya itu diperoleh dari buku, maka yang kita pelajari bukanlah objek itu sendiri. Gitu, tetapi simbol yang tidak akan menyentuh dari objek itu. Jadi terlalu riskan sebenarnya. Makanya ilmu huduri, ilmu yang kita ngalamin langsung, itu jauh lebih memberikan keyakinan yang lebih mantap, percaya diri dibandingkan kalau ilmu itu sekedar kita baca dari buku seorang guru gitu, atau sekedar disampaikan oleh seorang guru gitu. Nah, jadi Rumi dalam Masnawinya dia sering mengatakan, menceritakan tentang sekuntum bunga mawar merah gitu kan, kayak lagu dangdut. Bisakah kita memetik mawar merah itu dari tulisan MAWAR gitu kan? Nah, bisa nggak kita merasakan bau wangi bunga mawar merah itu hanya dengan membaca tulisan mawar gitu. Kita baru menyebut nama bunganya, yang dikehendaki adalah cari yang punya nama. Sama, ada 99 nama-nama Allah, kita hafalin, kita jadikan wirid wajib tiap hari gitu kan. Ya Rozak, Ya Fatah, Ya Wadud, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu bagian dari kita supaya dibukakan rezeki yang luas, yang berkah, dibukakan ilmu pengetahuan, supaya dicintai, disayangi oleh atasan misalnya.
Apalah arti sebuah nama, kata Shakespeare gitu, kalau kita tidak mengenal yang punya nama. Itu. Jadi mau ditulisin alif, lam, lam, ha. Saya kenal Pak, gimana? Tuhanmu itu alif, lam, lam, ha. Itu tulisannya. Itu kita baru menyebut namanya. Kayak gitu. Jadi itu bukan dia. Itu bukan mawar. Itu sebutannya. Itu panggilannya. Itu namanya. Gitu kan. Jadi karena sifatnya tidak langsung, maka ilmu pada dasarnya tidak akan bisa memberikan kepastian intuitif ya kepada diri kita yang memilikinya, yang diamanahkan atau dititipkan ilmu pengetahuan itu. Jadi riskan itu kalau tidak mengalami. Makanya ketika kita mendengar uraian kalimat-kalimat hikmah dari seorang guru yang benar-benar sudah mengalami, guru spiritual, itu jangan sekali-sekali, saran saya, kita ngambil begitu saja, terus kita jadikan buat kita ceritakan ke orang lain, seolah-olah itu pengalaman kita. Walaupun secara akal intelektual kita begitu mudah memahaminya. Jadi seolah-olah rasanya saya juga sudah ngalamin, padahal baru ngalamin bisa menerima di akal pikiran. Itu hati-hati yang kayak begitu. Itu nanti jadi istidraj namanya kalau dalam kaitannya pembelajaran gitu. Jadi bukan dia rasa dia sudah sampai gitu kan, sudah paham secara intelek, tapi sesungguhnya dia sedang dijatuhkan karena sudah timbul kesombongan. Biar dibilang yang mendengar, wah keren juga pengalamannya nih, nah, kayak gitu. Jadi hati-hati, ya, riskan sekali kalau dalam perjalanan spiritual itu. Jadi lebih baik kita benar-benar step by step mengalaminya langsung, walaupun harus tertatih-tatih, nggak apa-apa. Nggak usah juga buru-buru instan. Kalau yang instan pasti bikin penyakit. Entah penyakit merasa paling pintar, kemudian juga merasa jadi seorang guru, entah penyakit kemudian nggak mau belajar lagi. Itu karena sudah banyak yang mengikutinya. Padahal pengalaman-pengalaman yang diceritakan itu bukan pengalaman langsung dirinya, tapi pengalaman gurunya yang diceritakan. Jadi ada seorang sufi besar yang sering juga saya sampaikan, Imam Al-Ghazali, yang sebelumnya ketika dia menjadi seorang rektor, guru besar dalam bidang filsafat, teologi, ilmu fikih, dan sebagainya, sampai puncaknya pengetahuan, belum dapat makrifat itu, dia begitu resah, begitu ragu, secara frontal gitu kan, ekstrim. Jadi pengenalan langsung Imam Al-Ghazali terhadap objek pengetahuan itu setelah dia bertemu dengan seorang guru spiritual yang nggak dikenal, nggak banyak orang lain kenal, namanya Syekh Yusuf, bukan Yusuf Daud. Misalnya, contohnya apa yang dialami oleh Imam Al-Ghazali, pengenalan langsung oleh seseorang terhadap objek pengetahuan telah biasa kita alami dalam pengalaman indrawi. Misalnya, saya atau kita semua merasa yakin bahwa mikrofon yang bisa membuat saya bicara dan didengar yang saya pakai ini ada karena saya menyentuhnya. Ini mikrofon saya pakai ada nih karena saya memegangnya. Itu. Lewat indera peraba, ini kan diraba-raba. Oh ini mikrofon, ini headsetnya, ini mikrofonnya diraba-raba gitu. Menggunakan apa? Menggunakan jari-jari kita ini. Gitu. Tetapi ilmu yang disebut pengalaman langsung dalam tasawuf terjadi bukan pada tataran indrawi. Itu. Tetapi terjadi pada tataran intuisi atau intuitif. Zauki, zauk itu artinya rasa. Jadi kalau ada ayat kullu nafsin zaikatul maut, setiap jiwa akan merasakan
merasakan kematian. Artinya setiap jiwa-jiwa rendah itu harus kita matikan. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa akan mati. Itu semua orang sudah tahu. Tapi bagaimana kita mematikan layer atau lapisan-lapisan jiwa rendah kita itu, nah itu perlu, bahkan wajib kita memahami, mengalami pengetahuan langsung, direct knowledge, experience of knowledge, makrifat itu. Jadi ilmu langsung, pengalaman langsung, pengetahuan yang sejati gitu. Jadi pengalaman tasawuf ini itu yang disebut pengalaman zauki, disebut juga tasawuf amali. Kalau yang belajar dari buku, dari guru, itu tasawuf nazori atau teori, atau husuli, atau baksi. Dari kata-kata bahas. Bahas itu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, bahasa itu artinya membahas ilmu pengetahuan. Dari buku, dari guru gitu. Dan objek yang dialaminya, yang kita alami, bisa jadi bahkan kebanyakan bersifat gaib atau non fisik. Ilmu ma'rifat itu pasti objeknya non fisik. Karena yang selama ini kita dapatkan itu kan sifatnya zohir, gitu, physically. Jadi yang dimaksud dengan pengalaman, kalau ada yang tanya, jadi apa dong yang dimaksud pengalaman intuitif, pengalaman zauki, atau pengalaman mistik? Pengalaman mistik, pengalaman intuitif, pengalaman zauki, pengalaman tasawuf amali adalah pengalaman langsung kolbu manusia terhadap objek-objek yang non-fisik yang dialami di alam misal. Alam misal itu udah termasuk alam batin, alam kerohanian, imaginal world, alam imajinasi. Karena objek itu dialami secara langsung, maka ia mendatangkan pemahaman yang lebih dalam dibandingkan ilmu dari buku yang belum tentu kita alami. Kalau buku itu ditulis oleh guru kita dan guru itu menyampaikan karena buku yang ditulisnya, gitu. Diterangin terus kita tulis. Nih baca halaman sekian, nggak tahu tanya nanti saya terangkan, gitu kan. Itu ilmu husuli namanya. Nggak usah diterangkan juga biasanya kita bisa, asal kita mengosongkan hati dan pikiran, gitu kan. Jadi paling tidak bagi yang mengalaminya, mengalami ilmu pengetahuan langsung, penyingkapan, kalau bahasa kerennya itu unveiling. Jadi yang mengalaminya langsung, suatu rasa dalam diri ini, zauki ini, roso ini, kepastian, keyakinan yang tidak pernah bisa diperoleh dari buku atau berdasarkan otoritas guru hidup. Manusia maksudnya, guru kita yang sosok manusia gitu. Seperti misalnya pemahaman kita yang pernah merasakan manisnya madu, tentang apa manisnya itu dibanding dengan orang yang mempelajari manis itu dari berjilid-jilid buku. Jadi kita yang mengalami langsung nyobain rasanya manisnya madu, dengan orang yang merasa manisnya madu hanya mengira-ngira melalui berjilid-jilid bacaan buku atau uraian yang disampaikan seorang guru. Nggak pernah bisa sama. Dan itu tidak powerful. Gitu. Itu mudah sekali dipatahkan yang itu. Jadi perbedaan lain antara ilmu husuli diskursif dan ilmu intuitif atau zauki itu bisa dilihat dari sudut pandang metodologi. Ini kita bicara pada epistemologi, ilmu pengetahuan. Kalau ilmu mengandalkan pengalaman indrawi dan akal, maka itu tadi ilmu umum ya yang saya sebutkan tadi. Jadi ilmu umum mengandalkan pengalaman indrawi, harus diraba, harus dilihat,
Kalau nggak ada lihat, ya dia nggak percaya gitu kan. Dan pakai akal, indera dan akal, maka makrifat mengandalkan hati atau biasa disebut intuisi. Itu. Makanya dari ilmu husuli dan ilmu huduri ini itu akan menghasilkan metode diskursif. Bahas kalau bahasa Indonesia itu bahas. Jadi bisa dibahas. Pengalaman spiritual, perjumpaan pada Tuhan nggak bisa dibahas. Semuanya salah kalau dibahas. Terus gimana? Ngalamin baru dibahas. Baru bisa ketemu. Kalau kita direct experience dulu gitu, baru kita bisa membahasnya secara detail dengan titik tolak sudut pandang ilmu apapun. Nah, dalam metode diskursif terdapat jurang yang begitu lebar antara subjek yang mengamati ilmu pengetahuan dan objek yang diamati. Kalau subjeknya kita, kemudian objeknya Tuhan, itu jaraknya jauh sekali. Makanya disebutnya zalikal kitab. Itu Tuhan. Kalau zauki, intuitif, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Beda kan? Zalikal kitab, kepala kita mesti naik. Itu loh Tuhanmu, kita menunjuk ke atas. Tapi wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia selalu bersama dengan kita di mana saja berada. Makanya memakai domir yang gaib itu dia. Dianya bisa di luar, dianya bisa di dalam. Itu bedanya. Gitu kan. Jadi sungguh penuh dengan misteri. Karena Tuhan begitu. Senangnya main tak petak umpet. Seek and hide. Makanya harus dicari sampai ketemu. Karena dia menyembunyikan dirinya di dalam batin kolbu orang beriman. Dan antara subjek dan objek yang diamati ini bisa terjadi karena akal kita ini cenderung membagi-bagi. Jadi pikiran atau akal pikiran intelektual kita cenderung membagi-bagi atau mengkotak-kotakkan. Dari situlah muncul yang namanya dualitas kehidupan. Baik, buruk, kaya, miskin, suka, duka, gitu. Salah nggak? Tidak salah. Karena akal mengantarkan kita sampai puncak tangga tertentu. Selebihnya, buang jauh-jauh, gunakan intuisi atau batin, atau kolbu. Itu. Jadi makanya ada banyak sekarang ungkapan religiusitas, keberagamaan hanya dari buku atau kata orang, kata ustadz, kata habib, kata guru ngajinya. Ya, kalau kebenaran itu katanya, maka beragamanya menjadi mengkotak-kotakan, memisah-misahkan, bahkan memecah belah, yang ujungnya adalah saling bermusuhan. Tetapi dengan pengalaman intuitif, dengan pengalaman langsung, yang tadinya kita pikir kita sungguh berbeda satu sama lain dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, ternyata sama ketika kita mengalami itu tadi. Pengalaman langsung. Ilmu zauki itu pengalaman langsung kita mengalaminya gitu. Nah, itu akan menyatukan, spiritualitas akan menyatukan dan mempersatukan, religiusitas itu akan memporak-porandakan. Karena cenderungnya merasa I am the best, you are not, dan sebagainya gitu kan. Jadi dengan berbeda dari metode diskursif dengan intuitif atau zauki, karena sifatnya yang langsung memiliki keintiman dengan objeknya. Jadi zauki, intuisi, huduri, itu kita punya keintiman langsung kepada objek yang kita amati, objek yang kita cari. Ternyata yang aku cari, yang aku gali, semakin aku gali, ternyata di situ aku temukan jati diri yang sejati, yaitu aku sendiri sebenarnya.
Innani anallah, kan gitu jadi. Innani anallah, itu ungkapan syatohat, ekspresi ketika seorang hamba sudah begitu dekat kepada Tuhan. Dia sudah lupa dirinya yang palsu itu. Bahkan dia lupa dirinya sendiri gitu kan. Siapa yang ngomong sebenarnya itu? Jadi innani anallah. Makanya Al-Halaj juga mengatakan ana al-haq. Itu enggak salah ungkapannya. Yang mendengar, yang belum paham, kemudian mengatakan itu sesat, itu yang salah. Itu Al-Halaj ngomong enggak salah. Cuma beliau mengatakan hal demikian di hadapan umat yang masih belum siap mental, spiritual, bahkan intelektualnya untuk menerima ungkapan itu. Gitu. Kalau yang sudah tahu biasa aja, tidak ada yang istimewa. Gitu. Karena gue juga hak, anak al-haq tuh kan gitu. Aku juga sang kebenaran itu sendiri gitu. Jadi maka banyak para sufi berbicara tentang kesatuan dari pengetahuan from oneness into manyness, kemudian bersatu kembali from manyness into oneness, dari yang tunggal, yang esa, yang satu, yang tauhid, menjadi banyak, dari yang banyak, beragam, beraneka, kembali lagi ke asal yang satu. Nah ini nggak bisa tidak, kecuali kalau kita mau mengalami pengalaman zauqi itu melalui seorang guru spiritual. Tidak bisa tidak. Karena kebanyakan ketika kita mencari sendiri, menggali sendiri, itu biasanya mengalami kesesatan. Kalau mengalami kesesatan yang ringan masih mending, masih bisa balik ke jalan yang benar gitu. Nah, kalau mengalami kesesatannya sampai gila, sudah susah kita ini untuk membenahinya. Itu banyak tuh kejadian. Biasanya terjadi orang yang ikut tarekat gitu kan. Jadi tarekat wiridan dalam rangka tazkiyatun nafs, tapi jiwanya, pikirannya tuh mau menggapai yang lebih tinggi, jiwa dan pikirannya belum sampai. Akhirnya dia ngomong sendiri jadinya. Di mana aja dia ini aja, komat kamit gitu. Stres. Karena nggak nyampe-nyampe gitu. Kalau nggak nyampe, pindah. Cari kendaraan yang bisa mengantarkan atau jembatan yang bisa mengantarkan kita bisa cepat sampai kepada titik tujuan yang kita ingin raih gitu. Nah, Jalaluddin Rumi dalam Masnawinya juga dia mengatakan bahwa makrifat itu bagaikan mutiara yang masih berada dalam kerang, sedangkan kerang itu masih berada di dasar lautan yang paling dalam. Karena mutiara yang ada di dalam kerang itu selalu memikat siapapun mereka. Siapapun kita, kalau kita mendengar mutiara, itu udah pasti di kepalanya indah, mahal. Ya kan, ini jadi apa namanya? Bisa jadi aset investasi dan sebagainya itu. Makanya makrifat itu disebut kanzan mahfian. Mutiara yang tersembunyi. Mahfi dari kata-kata haufiun. Haufiun itu tersembunyi, rahasia. Jadi kanzan mahfian ini yang banyak dicari orang, tapi tidak banyak yang lulus untuk mendapatkannya. Karena yang namanya ada di dasar lautan yang dalam, salah satunya ada di Papua, nomor 3 loh di Papua, lautan dalam, itu diperlukan seorang hamba yang berani menyelam. Bukan sekedar bisa, tapi mahir menyelam. Kalau bisa berenang bisa nyopir bisa, siapa orang juga bisa, ya kan, gitu kan. Tapi mahir, orang yang bisa nyopir bolak-balik Jakarta Surabaya rutin dia tiap hari, belum tentu dia mahir mengemudikan formula yang kemarin di Mandalika. Ini kelasnya mobil ya, Formula One. Belum tentu dia bisa, walaupun dia bisa
puluhan tahun membawa mobil Jakarta Surabaya dengan kecepatan tertentu, misalnya nggak pernah kejadian kecelakaan misalnya itu, kayak gitu. Jadi ketika kita melihat di permukaan nggak akan ketemu. Diibaratkan orang yang menuntut ilmu sekedar basi atau sekedar pengetahuan biasa, perolehan husuli, itu bagaikan kita main ke pantai, ya, main ke laut, tapi adanya di pinggir laut. Setiap ombak besar ke pantai, dia malah bukan maju, makin ke dalam laut, ini malah mundur, makin ke pantai. Ada istilahnya al-arif sujai. Para sufi, orang-orang arif itu yang sudah makrifat itu sujai. Suja itu pemberani. Jangankan berenang, menyelam pun aku akan lakukan demi menggapai mutiara yang terpendam. Artinya apa? Jihad, ijtihad, dan mujahadah itulah yang dilakukan. Disitulah muncul pengorbanan. Untuk sesuatu yang kita idam-idamkan, untuk sesuatu yang selama ini kita cintai, tapi belum tahu sosok yang kita cintai ini, belum pernah ketemu. Gitu. Makanya penting kita belajar supaya mahir menyelam ke dasar lautan yang paling dalam. Nah, belajar kepada guru berenang di lautan samudra ilahi inilah gurunya disebut guru mursyid kamil mukamil. Itu untuk mendapatkan mutiara itu kita perlu penyelam ulung. Yang kalau ibarat pilot dia sudah ribuan jam terbangnya, itu udah ribuan, bukan puluhan atau ratusan, ribuan jam terbangnya. Jadi bawa, menyopiri, memiloti pesawat jenis apapun dia bisa. Karena udah ribuan jam terbangnya. Jadi ini berarti bahwa cara memperoleh makrifat berbeda dengan cara memperoleh ilmu selain ilmu makrifat. Karena ilmu selain ilmu makrifat itu bisa dipahami dengan sekedar membaca atau kita mendapatkan penjelasan dari seseorang yang sudah mengalaminya gitu. Jadi disebut carilah seorang penyelam ulum yang bisa mengajarkan kita. Bahasa lainnya ya seorang mursyid gitu. Jadi untuk cara memperoleh makrifat itu berbeda dengan cara memperoleh ilmu pada umumnya. Karena dibutuhkan cara khusus tersendiri untuk menyelami lubuk atau dasar lautan samudra kolbu setiap manusia yang di dalam. Lautan samudra luasnya ada di dalam. Yang di luar itu nggak ada apa-apanya dengan samudra luas yang ada di dalam. Makanya sesungguhnya semesta yang paling luas yang ada di dalam. Kalau ngelihat praktek perdukunan, kalau perdukunan itu orang itu ngerti spiritualitas yang benar, misalnya ada orang berobat gitu kan, diambil, oh ini ada yang guna-guna, diambil itu. Apa istilahnya yang ditempel di badan orang yang diguna-guna itu, supaya malas, supaya nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Nah, itu diambil, bukan dibuang atau dimasukin botol, bukan. Tapi ditelen. Diambil, ditelen. Serem kelihatannya, itu yang benar. Karena ditelan, karena lautan samudra yang paling luas, itulah semesta yang paling luas ada di dalam diri kita. Yang disebut dalam bahasa itu disebut di dalam perut, fil butun. Butun itu batin. Batin itu rohani. Jadi dikembalikan kepada Tuhan. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Itu filosofinya gitu. Kalau nggak ngerti, dimasukin botol, dimasukin peti, dimasukin
apa tuh kendi dan sebagainya lah. Itu. Nah, itu berarti nggak ngerti. Itu sulap tuh berarti itu. Kita dikelabui gitu. Kalau dia masukin, dia paham. Tapi ada aja cara-cara yang selalu dimix dengan yang melanggar dengan aturan Islam gitu. Sehingga banyak jadi penyelewengan. Gitu ya. Jadi mungkin banyak mursyid yang menawarkan diri, tetapi kata Rumi, tidak banyak mursyid yang sejati yang saya sebut tadi, kamil mukamil. Mursyid yang menawarkan diri pasti akan mengecewakan, cepat atau lambat. Tapi mursyid yang sejati, kamil mukamil, kita jalan sendiri pun setelah dibimbingnya, itu akan menemukan banyak penyingkapan. Kata lain dari ilmu huduri, ilmu zauki atau intuitif, itu adalah ilmu kasfi atau mukasafah. Itu. Jadi mukasafah ini disingkap unveiling. Yang tadinya tertutup, tirainya dibuka pelan-pelan. Sedikit saja akan masuk tuh cahaya. Dibuka lagi dikit, makin besar cahaya. Dibuka lagi setengah, wow, sudah senang dia. Ketika ini loh aku, kata dia. Ketika Tuhan telanjang di hadapan kita, menampakkan siapa dirinya, benar-benar tidak ada tedeng aling, tidak ada yang menutupinya, langsung kita terpesona. Allah, gitu akbar. Subhanallah. Kaget, amazed, terperajat, terpesona, amazed terhadap apa yang kita lihat, maka itu yang disebut Allah. Allah itu ilah itu yang mempesona kita, yang bikin kita kagum dan sebagainya. Jadi siapapun atau apapun yang bisa membuat kita kagum terhadap apapun, sebenarnya itu Tuhan. Dia sedang menampakkan dirinya di hadapan kita gitu. Jadi hati-hati. Carilah mursyid yang tidak menawarkan diri, tapi mursyid yang sejati. Yang sejati ada di dalam diri. Kalau kita siap, gurunya datang. Jadi cara menyelam itulah yang kita sebut sebagai metode intuitif. Menyelam gini kan? Kalau namanya menyelam, pasti dituntut untuk pandai berenang. Sih? Berenang ini bagaimana kita melampaui dualitas kehidupan. Kan kalau kita giniin airnya ke kanan dan ke kiri. Kita jangan terjebak dengan dualitas kehidupan. Yang itu akan membuat kita menderita. Tapi kita gini, kita terus ke depan. Sampai ke pulau tujuan. Home sweet home. Kata Rumi gitu. Dan walaupun kita pandai berenang, pandai menyelam, belum tentu kita mendapatkan mutiara itu. Makanya ada satu lagi, itu semua juga tergantung Allah berkenan nggak memilih kita untuk mendapatkan mutiara itu. Mendapatkan dirinya sebenarnya. Untuk sampai kepada dirinya. Ini yang apa namanya, yang ada saya bawa sahabat gitu. 7 kali saya pertemukan kepada seorang mursyid, 7 kali juga dia gagal. Ada aja alasannya. Harus ada restu ya. Yes, gitu. Jadi sampai sampai ada istilahnya itu apa namanya, sejuta alasan untuk kita nggak niat sungguh-sungguh untuk sampai pada tujuan yang kita cita-citakan, yaitu kembali kepada Tuhan, kembali kepada kesejatian diri, dan sejuta alasan pula untuk kita sungguh-sungguh berniat untuk sampai kepada sejatinya diri kita. Artinya kembali lagi ke kita, kalau kita sudah sungguh-sungguh pun, tekad kuat, itu belum tentu ketika Tuhan belum menghendaki. Kayaknya walaupun kamu sudah sedemikian luar biasa usaha maksimalnya, aku masih ingin melihat engkau bersusah payah. Nanti dulu deh. Jangan kesempatan yang pertama ini. Aku kasih nanti kesempatan yang ke-7. Misalnya seperti itu.
Nah ini, ada yang baru ketemu sama, siap, ada. Terus ada yang, oh gitu ya Pak, nanti kalau ketemu lagi ya kita dalemin lagi, ketemu lagi baru tahun depan. Misalnya, tiba-tiba kok makin senewan gitu kan, makin aneh hidupnya. Wah, artinya bisa jadi niat-niat yang di dalam ini terdistorsi. Bisa cuma pengen tahu doang, bisa dia karena ngikutin sahabatnya yang semuanya sudah belajar spiritualitas, atau memang sungguh-sungguh mencari. Tapi Allahnya belum berkenan. Jangan salahkan siapapun, tapi tengoklah ke dalam. Jadikan itu menjadi memicu kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Kok dia bisa lebih cepat, kok gue enggak, udah berapa kali, ada aja halangannya. Iya, perjalanan karma orang kan beda-beda. Ini yang membuat ketika setiap orang perjalanannya berbeda-beda, pentingnya kita mengosongkan diri, gitu kan. Jadi kosong adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan tidak adanya sesuatu. Sakinah, mawaddah, warohmah. Itu yang sering disebutkan. Sakinah itu sakana yaskunu, jadi kosong. Sukun itu tanda kosong. Atau miskin. Miskin itu orang yang mengosongkan dirinya dari segala sesuatu selain dia. Seperti puasa. Hakikat miskin dalam tasawuf itu kosong dari segala sesuatu selain dia. Artinya, I need nothing kecuali saya hanya butuh Tuhan. Saya nggak punya apa-apa kecuali yang saya punya adalah Tuhan. Gitu. Itu miskin. Itu. Orang miskin ini dalam tasawuf, miskin bukan dia nggak punya harta, ini bukan. Kalau miskin artinya dia selalu berharap untuk mendapatkan sesuatu. Apa yang ingin didapat? Mendapatkan Allah. Man kana yarju liqa Allah. Yang berkehendak untuk berjumpa, menemui dia, menyaksikan Tuhannya, maka waktunya akan tiba. Artinya yang punya keinginan. Selain, nggak ada yang lain kecuali Allah. Itu miskin. Dalam tasawuf ya, gitu. Makanya kebanyakan digambarkan para sufi itu pakaiannya pakaian kesederhanaan. Dari karung goni yang dijahit-jahit, kain sarungnya udah bolong-bolong, ditambal gitu, bolong dan ditambal gitu kan. Seperti itu. Terus jubahnya juga sudah sobek-sobek gitu. Bukan dia nggak bisa beli, bukan. Karena saking kayanya, kalau orang kaya masih butuh yang lain nggak? Nggak kan? Nah, kalau dia masih butuh ini, butuh itu, pengen ini, pengen itu belum kaya. Itu. Yang sudah melepaskan kemelekatan. Nah, itu. Jadi dari ilmu diskursif, dari teori mendapatkan pengalaman, untuk mendapatkan pengalaman zauki, intuitif atau huduri, maka diperlukan sakinah, pengosongan diri. Sakinah diartikan kalau Ustadz nyampein ceramah nikah, Tentram. itu tenang, tentram, gitu. Bagaimana bisa tentram, bagaimana bisa tenang kalau hatinya masih diisi oleh prasangka jelek kepada pasangannya. Ya kan? Nah, itu kan. Gitu. Jadi suwung ya, dalam bahasa Jawa itu suluknya disebut suwung. Jadi sejak awal hingga akhir seharusnya tetap seperti itu. Itu yang disebut mengosongkan diri. Hanya saja dalam kenyataan waktu yang kita alami 24 jam ini, keadaan kosong itu kadang fluktuatif. Emptiness itu, pengosongan diri kita dari segala sesuatu selain dia, artinya secara maksimal kita selalu berusaha menghadirkan dia, itu nggak bisa setiap saat gitu. Bisa saja kosong
tapi juga isi. Isinya apa? Pikiran-pikiran. Apalagi Lebaran tinggal 2 minggu lagi. Yang tadinya kata THR 10 hari sebelum Lebaran, sama tunjangan ternyata THR doang gitu misalnya. Tunjangannya nanti 2 bulan lagi. Wow, gitu kan. Jadi ada aja yang mengisi di alam batinnya itu. Nah, itu belum kosong namanya. Kalau belum kosong, dipastikan pasti nggak bisa tenang. Karena banyak terisi selain dia. Pasti nggak tenang. Pikirannya, jiwanya, semua itu. Dan akan tercermin dalam perilaku kesehariannya. Dari gestur tubuhnya itu akan kelihatan. Mana orang yang sudah mengosongkan diri, kemudian diisi oleh Sang Maha Ilahi, mana yang masih ya terombang-ambing, ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Karena banyak sekali yang dipikirkan. Gitu. Jadi tidak lagi bisa disebut kosong kalau masih ada isinya. Dan jika itu sampai terjadi, katanya kosong tapi masih ada isi selain Allah, maka nggak disebut kosong. Itu namanya isi selain Allah. Nah, kaitannya dengan diskursif dan intuitif dengan kondisi seseorang, maka yang disebut kosongin aja pikiranmu dan hatimu, kata Imam Ghazali. Arabtullah bitarki al-afkar. Gitu. Aku mengenal Tuhanku dengan cara mengosongkan diriku, pikiranku, dan hatiku dari segala sesuatu selain dia. Kosongin aja. Gitu. Kosongin hati dari segala banyak keinginan. Nah, bisa nggak begitu? Nah, itu bisa berhasil menghilangkan segala yang ada di dalam diri kita ini kalau kita benar-benar terlatih. Untuk bisa terlatih, lagi-lagi kita butuh seorang pelatih. Butuh mursyid kalau dalam kaitannya spiritualitas. Butuh seorang guru. Dari guru kitab, buku, ada guru simbolik, ada guru hidup manusia, mursyid, ada guru rahasia, yaitu Tuhan. 4 hal itu yang kita sadari atau tidak sebenarnya selalu berproses dalam diri kita ini. Tinggal kita lebih kencang niat kuat untuk terus menggali sehingga kemudian menemukan kejernihan, kesejatian, atau ya on off pencariannya. Lagi semangat, terus lagi nggak semangat, lupa sama kehidupan akhirat. Jadi mendunia terus seperti itu. Nah, untuk dapat merasakan pencerahan intuitif, zauki, unveiling, mukasafah, dan meraih kebijaksanaan, kita harus mengosongkan diri, emptying atau emptiness, atau mengalami sakinah. Kalau sudah sakinah, baru kita bisa merasakan, bisa memberikan wadah warahmah. Gitu. Ya. Jadi bagaimana caranya mengosongkan diri dengan menghilangkan pendapat, rasa, spekulasi, kemudian pikiran-pikiran yang cenderung menganalisa, agar diri kita selalu dalam ketenangan. Nah, untuk bisa mengosongkan diri yang sesungguhnya selain yang saya sebutkan di atas, maka diperlukan kesadaran. Kesadaran terlebih dahulu, aku nggak mau begini-begini aja. Gue nggak mau nih, masa puasa sudah 16 hari gini-gini aja, nggak ada tanda-tandanya dapat Lailatul Qadar. Makanya saya sengaja kirim pesan kemana aja, bawahnya saya tulis Lailatul Qadar Mubarak. Pak, masih lama 10 hari terakhir Ramadan. Ya, kalau masih hidup sampai 10 hari terakhir Ramadan, kalau mati gimana dong? Nggak ketemu Lailatul Qadar. Kita jagain dari awal. Kita gali terus sampai menemukan. Kalau nggak ketemu, kita bikin sendiri
Lailatul Qadar itu kita ciptakan, kita niatkan, kita kondisikan lahir batin untuk mengalami Lailatul Qadar. Komitmen. Gitu kan. Nah, untuk bisa mengosongkan diri itu tadi ya, selain yang saya sebutkan, hilangkan pikiran yang cenderung debat, menganalisa, berspekulasi, baru bisa tenang. Kalau sudah tenang, baru melangkah kedua, membangkitkan kesadaran. Yang saya sering juga sebutkan dalam puasa ada namanya Qaimul Lail. Qaimul Lail atau Qiyamul Lail. Nah, Qiyamul Lail lagi-lagi sifatnya syariat minded saja. Sholat tahajud, sholat malam yang banyak gitu. Bukan itu. Itu iya, tapi bukan itu yang penting. Yang penting itu membangkitkan. Qiyam itu membangkitkan. Membangkitkan jiwa. Tadi lagu Indonesia kan, bangunlah jiwanya, baru bangun badannya. Masa kalah mau ekspatmen yang non-muslim? Ya kan? Itu Al-Ghaibut Suprapan kan non-muslim. Dia aja tahu tuh bagaimana membangkitkan kesadaran jiwanya dan batinnya sehingga mampu menggentarkan jutaan rakyat Nusantara untuk merdeka. Dengan menyanyikan lagu itu. Karena diisi diciptakan oleh orang yang sudah mengalami. Siapapun yang mendengar lagu Indonesia dimanapun, kalau sudah lama nggak mendengarkan, pasti dia bercucuran air mata. Tadi saya dalam hati, udah lama juga gua nggak nyanyi lagu Indonesia. Makanya saya ikutin, takut lupa. Sudah gitu. Lupa kata-kata, tapi kan di hati udah ada Indonesia Raya itu, Romo. Nah itu ya. Jadi untuk bisa mencapai Qaimul Lail atau Qiyamul Lail, membangkitkan kesadaran jiwa atau batin, caranya dengan mengosongkan diri. Nah, apa yang dikosongkan? Bagaimana caranya mengosongkan diri itu? Satu, hancurkan yang zohir. Bahasa mudahnya, menghilangkan aku ego, menghadirkan aku yang sejati. Jadi hancurkan zohir yang tampak, yang nyata dilihat mata, lalu jadikan yang mengendalikan ini lebih tinggi lagi, bukan aspek raga, tapi jiwa atau nafs. Nafs itu tangga kedua, lapisan kedua gitu. Kemudian setelah nafs yang menjadi pengendali, nafs juga, jiwa itu juga harus dihancurkan. Untuk apa? Dari raga, nafs menuju kolbu. Gitu. Makanya body, mind, and spirit. Spirit. Soul itu main di situ rananya, di level kedua gitu. Jadi body, mind, and spirit. Gitu. Orang Barat salah itu. Soul dianggap sama dengan ini spirit, padahal beda. Spirit itu yang paling tinggi gitu. Heart dimaknai sebagai heart kalau spirit kolbu. Jadi hancurkan zohir sehingga yang muncul jiwa, lapisan yang agak batin dikit gitu. Imajinal. Alam imajinal itu 100% akhirat, 100% alam dunia. Kita bayangin Monas, masih ada nih. Ya kan? Nyata kan? Kita bayangin dari Riau tadi, Mas Sugianto. Ada yang dari mana tadi? Ibu siapa tadi itu yang Padang apa tuh tadi itu? Ya kan? Nah, itu apa namanya? Kita bisa bayangkan, tapi nyata di alam itu, bukan di alam yang zohir. Nah, itu namanya jiwa. Nah, jiwa pun harus kita hancurkan sehingga yang muncul adalah kolbu. Ternyata kolbu pun harus hilang. Hilang, dikontrol, dimatikan. Itu yang disebut antal maut, qoblal maut. Mati sebelum mati ini. Mematikan zohir sehingga yang muncul adalah nafs. Mematikan nafs yang muncul adalah kolbu. Mematikan kolbu yang muncul adalah nur, cahaya. Menghancurkan cahaya yang muncul adalah sir al-asrar. Cahaya di atas cahaya atau rahasia di atas rahasia.
lalu sir itu, rahasia itu hancur, maka yang muncul adalah aku, ana al-haq. Makanya nggak heran Al-Halal cuma ngomong begitu. Nah itulah yang disebut pengetahuan intuitif, pengetahuan zauki, dia merasakan sendiri. Jadi ketika kita bisa memenuhi kelima syarat tadi itu, menghancurkan zohir lalu muncul jiwa, nafs, menghancurkan jiwa lalu muncul kolbu, menghancurkan kolbu lalu muncul yang namanya cahaya, nur, menghancurkan cahaya, yang muncul adalah sir atau rahasia. Rahasia dihancurkan, maka yang timbul tinggal aku, ana al-haq. Itu innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, udah tuh. Gitu. Nah, apa namanya? Ketika dipenuhi 5 syarat itu, maka bertemulah kita secara wujud di dalam wujud. Sifat di dalam sifat. Rahasia di dalam rahasia. Kolbu di dalam kolbu. Hakikatnya hakikat. Ma'rifatnya ma'rifat. Nanti kapan-kapan kita bahas syariatnya syariat. Syariatnya tarekat. Syariatnya ma'rifat. Tarekatnya ma'rifat. Hakikatnya ma'rifat. Ma'rifatnya ma'rifat. Ada 16 tanjakan itu Ibnu Arabi membahas itu. Itu luar biasa itu. Itu kita alami. Cuma kalau kita tidak memahami, kita ada di mana? Kita jadi di jalan di tempat. Tidak cepat bertransformasi. Padahal sudah ketemu dengan sir itu. Itu. Untuk sementara saya stop dulu biar lebih banyak ada diskusi. Demikian Bu Judis, silakan bila ada yang mau bertanya atau mau berbagi pengalaman, monggo. Terima kasih Romo, terima kasih banyak untuk itu. Aduh dari tadi nahan nafas terus ya, ternyata banyak sekali malam ini Romo menyampaikan clue-cluenya sudah dikeluarkan semuanya. Untuk itu mari kita sama-sama dulu kasih tepuk tangan dulu untuk Romo dan berterima kasih untuk Romo. Tadi sebetulnya Romo sudah memberikan juga bocoran tuh ya, siapa yang ingin, ya siapa yang sudah siap untuk melaksanakan menghancurkan kelima ini. Romo akan memperkenalkan dengan seorang mursyid. Nah itu udah satu bocoran tuh dari Romo. Jadi silakan, malam ini sangat luar biasa sekali Romo. Jadi karena teman-teman juga mungkin banyak sekali di sini yang ingin tahu bagaimana sih caranya mencari. Soalnya saya sering banget ditanya gimana sih caranya mencari mursyid gitu kan. Romo, dan malam ini Romo sudah membocorkan itu, jadi silahkan kontak Romo langsung bila ada yang memang sudah merasa dirinya sudah, saya harus mempunyai pembimbing, saya harus mempunyai yang menunjukkan saya ke arah makrifat yang seutuhnya. Itu luar biasa sekali malam ini. Teman-teman semua, sahabat Kamana dimanapun berada, silahkan bila ada yang mau menyampaikan atau bertanya atau menyampaikan apapun atau sharing experience-nya atau mau mengapresiasi kajian Romo malam ini, silahkan dipersilahkan, silahkan raise hand bagi yang mau bertanya atau mau menyampaikan apa saja. Tapi sebelum saya ke pertanyaan Romo, tadi ini ada ada yang pamit. Belum ada pertanyaan juga di chat. Romo tadi Romo menyampaikan bahwa bila kita sudah menghancurkan kelima itu kita akan bertemu dengan sir gitu. Nah, bagaimana Romo untuk kita, apa hanya dengan mursyid saja gitu? Kalau sudah tahap di sini itu hanya satu-satunya hanya mursyid, atau kita masih bisa melakukan, mempersiapkan untuk kita bisa melakukan bisa menuju ke marifat ini? Apa kita bisa mempersiapkannya, Romo, sebelum kita ketemu mursyid? Apakah dengan kita yang tadi Romo sampaikan, apakah dengan sholat, apa yang bisa kita lakukan? Ya, itu sebenarnya, Ibu. Jadi
Sri Ramana Maharshi yang dia lahir di Arunachala itu di India ya tahun 1878. Dia juga mempertanyakan itu gitu loh. Jadi apa yang harus aku siapkan untuk bisa menemukan seorang guru mursyid gitu. Tadi saya sudah sebutkan itu. Nah, guru itu ada 4. Persiapan untuk menggapai guru secara guru hidup atau manusia itu bisa jadi diawali kita mendapatkan guru kitab, baik kitab buku-buku tentang spiritualitas dari tradisi agama apapun atau kitab suci. Itu dari baca kitab suci terus nggak ngerti nanya kepada orang ceramah atau ustadz dikasih pemahaman sedikit tergerak sehingga kemudian membuat dirinya makin mau menggali ke dalam. Artinya mau serius. Wah keren ya ternyata kalau membahas ayat suci Al-Quran itu secara yang tersirat hakikat yang sebenarnya gitu. Indah benar gitu. Kita kayak dibawa kemana gitu kan. Nggak bakalan bosan. Ada aja gitu. Kayak gitu. Nah, itu bisa jadi yang membawa kemudian dipertemukan dengan dari guru kitab atau kitab suci dengan banyak baca, membawa kita kepada guru simbolik, mampu menyingkap, oh ternyata di balik durian, buah durian maksudnya, yang kulitnya ini tajam, berduri, ada buah yang begitu lembut dan wangi. Siapa yang nyangka? Ya kan? Kan kontradiksi, luarnya kasar, dalamnya lembut. Tuhan tuh mau ngajarin gitu kan. Hidup ini dualitas. Dan very sweet ya. Iya, kayak gitu. Makanya sweetnya itu kalau kita mampu melampaui dualitas. Makanya dalam puasa sering saya sampaikan udah kayaknya di sini. Jadi in the dalam pahitnya, dalam kekosongan perut terdapat manisnya. Itu tadi di balik yang kosongnya. In the emptiness of stomach, di situ ada yang disebut sweetness of the heart. Jadi di dalam kekosongan hati dan pikiran kita, maka disitulah manis puncaknya kebahagiaan yang disebut sweetness itu, puncaknya rasa kebahagiaan karena sudah terbuka kesadarannya. Jadi apa yang dipersiapkan? Persiapkan yang pertama, niat tekad yang kuat. Yang pertama lagi setelah niat tekad kuat, buang jauh-jauh pikiran. Bener nggak sih ini dia ngajarin? Buang aja tuh dulu. Jangan nanya pada pikiran, tanya pada hati. Sama, kalau kita memilih pasangan baik laki atau perempuan, misalnya gitu. Kalau kita bertanya pada pikiran, 1000 kekurangan bisa kita temukan. Tapi tanyalah, ini Rasulullah luar biasa ngajarin kalau mau cari pasangan. Kalau mau cari pasangan, tanyalah pada hatimu. Cukup 1 kebaikan, insya Allah akan membawa kebaikan-kebaikan yang lain. Temukan 1 kebaikan yang membuat kamu suka kepada calonmu, maka di situ kau akan mendapatkan pasanganmu, jodohmu gitu. Karena pikiran ini pasti menganalisa. Kok gini doang? Itu kalau belajar ilmu mantek, ilmu ma'ani, ilmu balagoh, itu ketika Nabi katanya menerima wahyu sampai 3 kali dibilangin, itu loh, dibilang, ini bacalah, aku nggak bisa baca, bukan itu redaksinya. Tapi ma'ana biqori itu karena Rasulullah tuh masih terkaget-kaget gitu. Itu Tuhanmu, itu bahasanya dalam sirah nabawiyat, kaitannya turun wahyu yang pertama, bacalah. Ikra, kata malaikat.
Nabi bilang, aku nggak bisa baca. Iqra, bacalah. Nggak bisa baca aku. Gitu. Bukan begitu sebenarnya. Itu Tuhanmu yang benar. Nah, karena selama ini dia sudah banyak konsep tentang ketuhanan. Memangnya Nabi bodoh. Loh, setiap ketemu sama pendeta Buhairo emangnya diam saja. Kan pasti dia menanyakan. Cuma kan kegeeran umat Islam. Masa sih Nabi Muhammad belajar sama pendeta Katolik? Apa kata dunia? Kan gitu kan. Ya kan? Iya. Ya, gitu. Jadi ketika ketemu dengan pendeta Buhairo, masa diam-diaman? Kenapa sih lu ngikutin gua melulu? Kan udah pertama melihat tanda-tanda kenabian. Oke. I got it, kata Nabi. Oke, aku terima. Besoknya dia lihat lagi, tanya, diajak ngomong lagi gitu kan. Kok jadi makin kepoin gue, kata Nabi gitu. Dulu udah ada kepo juga. Gitu kan. Jadi apa namanya? Mulailah Nabi juga nanya. Gitu. Jadi terjadi dialog, terjadi apa namanya? Transmisi knowledge. Memang Secara harus bertanya pemahaman. ya, Romo. Memang harus Yes, bertanya. harus bertanya. Lalu bertanya sesat di jalan, ya kan? Jadi siapkan niat yang sungguh-sungguh. Yang kedua, buang jauh-jauh pikiran yang cenderung menganalisa, yang ujungnya adalah negative thinking. Kayaknya bohongan ini, masa sih gini doang. Nah, Muhammad juga begitu. Itu cermin manusia. Masa sih kayak begini doang? Gue selama ini susah payah 10 tahun, 13 tahun berhalwat, baru sekarang dapat, masa begini doang? Gitu loh. Terus, Iqra, itu Tuhanmu yang benar. Masa sih? Iqra, itu Tuhanmu. Pas yang ketiga, baru dia gitu loh. Karena muncul dari dalam kesadaran itu, keyakinan itu, kemantapan itu, isbatul yakin itu, baru dia bilang. Itu. Jadi aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Araftu Rabbi bi Rabbi. Jadi bukan karena pikiran, bukan karena hatiku, tapi karena ada Tuhan yang ada bersamamu. Jadi mirroring gitu. Saling bercermin. Gitu. Setelah itu baru kita bisa betul-betul menyaksikan, mengalami bahwa di mana kita menghadap, di situ ada wajah Tuhan tuh itu ya. Ya, Romo betul. ya. Iya. Baik Romo, ini ada pertanyaan yang datang ke private. Nanti saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo mohon tanya, bagaimana caranya kita memperkenalkan seseorang yang baru masuk memeluk agama Islam dari agama lain, pasti bagi dia akan memandang sulit untuk sholat berbahasa Arab dan gerakan-gerakan yang dia pandang agak aneh. Bagaimana membuatnya terinteres mau belajar gitu. Belajar sholat masuknya. Iya betul. Iya. Maksudnya belajar sholat. Jangan disuruh-suruh. Syaratnya jangan disuruh. Memang itu kewajiban, tapi jangan disuruh-suruh. Kita mulai dengan makna dari sholat itu sendiri. Gitu. Jadi mau mengajarkan supaya anak itu benar-benar dia butuh betapa pentingnya sholat yang 5 waktu itu nggak akan pernah bisa berhasil kalau kita langsung mulainya sholat kamu, nggak sholat masuk neraka kamu, nggak bakalan berhasil gitu. Sholat kamu, kalau nggak sholat dosa kamu gitu, nggak berkah, nanti cilaka apalah ininya gitu kan. Nah jadi duduk bareng, saya nggak pernah nyuruh-nyuruh anak saya sholat, beneran. Yang saya ajarkan sholat itu begini-begini. Apa sih sholat? Sholat ya silu sila. Connecting people. Kamu people bukan? Kamu manusia bukan? Yes. Connect ke siapa? Ada yang menciptain kamu enggak? Tuhan. Connect pada Tuhan. Itu satu. Kan langsung. Nanti kan dia akan ada pertanyaan. Bagaimana caranya connect pada Tuhan? Lakukan sholat. Disiplinnya gerak badan 5 waktu itu. Dimulainya dengan apa? Dengan wudhu. Wudhu itu meletakkan. Kamu nggak bakalan bisa sholat khusyuk. Bawaannya mau cepat-cepat aja.
kalau kamu belum kenal siapa Tuhanmu. Kalau di pikiran dan hati masih ada selain Tuhan. Contohnya, Allahu Akbar, kamu ngingat siapa? Iya, aku punya PR. Banyak banget PR di sekolahan. Allahu Akbar, kamu ingat siapa? Mau janjian pulang sekolah, mau main dulu ke video game, internet center, misalnya kayak begitu. Ya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Karena belum tahu Tuhan yang disembahnya. Jadi kita hantarkan dengan bahasa yang menggugah, yang men-trigger dia critical thinking-nya makin muncul. Nanti lama-lama baru dia akan paham tuh. Kalau udah paham, nggak usah disuruh. Walaupun dia belum tahu siapa Tuhannya, pasti dia akan paling tidak dia dalam rangka ketundukan, merasakan mendisiplinkan raganya ini untuk menghadap Tuhan. Ya gitu. Gitu ya, saya kira. Ya, Ini ada yang bertanya di chat itu, Bu. Iya, ada yang bertanya. Silahkan Romo dibaca. Dari Ibu Ella Komsah ya. Silahkan Romo. Ada memang. Ada. Assalamualaikum Romo. Mohon jelaskan arti ayat kahaya Kaf ha ya ain sod. Nah, ya paham. Kaf ha ya ain sod. Ini ada di surat Maryam. Ha mim ain sin kof. Ini ada di surat Asy-Syura kalau nggak salah. Dan kenapa ayat-ayat seperti itu di Al-Quran terjemahannya hanya berbunyi, hanya Allah yang tahu. Iya, terjemahannya begitu. Menyesatkan kadang. Karena yang nerjemahin nggak paham. Iya kan? Yang menerjemahkan nggak paham. Jadi dia ngajakin kita nggak paham juga ya. Iya, makanya jangan dibaca. Tapi dialami Al-Quran itu, baru baca lagi. Baru bisa ngerti. Ya, betul. Jadi kaf ha ya ain sod artinya itu ada surat Maryam itu. Surat Maryam salah satu surat tentang tauhid sebenarnya, membahas tentang tauhid. Kaf itu artinya kamil. Kamil itu artinya sempurna. Kamilia. Jadi salah satu ada insan kamil, manusia sempurna gitu. Jadi kaf itu artinya sempurna. Ha artinya hayun yang hidup. Ya artinya yuhyi yang menghidupkan. Kaf ha ya. Ain itu ilmu atau alim. Kalau ilmu pasti ada kaitannya dengan yang memberi ilmu atau yang punya ilmu, yaitu alim Allah. Jadi kalau kita nggak sempurna, minta tolonglah kepada yang maha sempurna. Kalau kita sekarang merasakan nikmatnya hidup, banyak-banyak bersyukurlah kepada yang maha hidup, al-hayyu atau hayyun. Kalau kita mau dihidupkan, mau dicemerlangkan akal pikirannya, maka jangan jauh-jauh dari yuhyi. Kaf, ha, ya. Ya-nya itu artinya yuhyi. Makanya ada Nabi Yahya. Orang yang sudah hidup atau sudah melek mata kolbunya, maka Nabi Yahya yang memakrifatkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus oleh Yohanes sang pembaptis. Jadi ya artinya yuhyi, artinya yang menghidupi diri kita dan segala apapun ide cemerlang, kreativitas, inovasi dan sebagainya. Kaf ha ya ain. Ain itu ilmu dan alim. Al-alim Allah. Ilmu itu dari Allah. Jadi kalau mau berilmu, nuntutnya ke siapa? Ke saya atau pada Tuhan? Pada Al-Alim. Makanya mencarinya, menuntut ilmu itu, jangan kau berjalan minal alam ilal alam, dari alam, dari dunia menuju dunia, pasti tersesat. Pasti mengecewakan. Maka berjalanlah minal alam ilal alim. Nah, bagaimana suluk
atau perjalanan spiritual journey minal alam ilal alim, itu perjalanannya bukan keluar, tapi ke dalam. Perjalanan ke dalam bukan horizontal, tapi dia siklus. Wal awal wal akhir, wal zohir wal batin. Itu. Udah ya, ain sudah. Kemudian sod itu sidik. Sidik itu artinya benar. Sidik itu sod juga bisa dimaknai sebagai sodakoh, sodakta gitu kan. Ketika Abu Bakar mendengar Nabi Muhammad menceritakan pengalaman Isra Mi'rajnya, Abu Bakar orang pertama yang mengatakan itu, sodakta ya Rasul, engkau benar. Saya tidak meragukan, engkau benar mengalami itu. Karena dia juga sudah tahu. Abu Bakar sudah tahu, kalau belum tahu kan nggak mungkin dia mengatakan benar. Itu indahnya kalau kita membaca Sirah Nabawiyah dengan bahasa-bahasa sastra gitu. Sodakta ya Rasul, kok bisa-bisanya dia? Padahal Nabi Muhammad baru mengalami Isra Mi'rajnya kan ya pada saat itu. Yang diceritakan, yang tidak diceritakan ketika dia menerima wahyu yang pertama. Itu diajarkan bagaimana dia menemui Tuhan. Itu. Jadi kaf, ha, ya, ain, sod. Terus apa lagi itu? Ha, mim, ain, sin, kof. Ha itu hidayah. Jadi untuk mendapat hidayah, maka yang harus kita lakukan adalah temukan al-hadi, petunjuk. Apa yang memberikan petunjuk gitu. Al-hadi itu Allah yang maha memberikan petunjuk. Petunjuknya disebut hidayah, yang memberikan petunjuk disebut al-hadi. Gitu. Perilaku untuk mengarah mendapatkan petunjuk itu namanya disebut hudan. Makanya di surat Al-Baqarah hudalil muttaqin. Jadi hidayat itu khusus buat orang bertakwa. Enggak sembarangan. Orang bertakwa itu orang yang beriman. Yang serius mau beriman, enggak main-main. Kata Tuhan, enggak butuh aku yang main-main, yang serius. Karena aku mau mengamanahkan sesuatu amanah yang langit dan bumi dengan segala isinya itu menolak. Dan aku mau berikan ke kamu, manusia ini, yang kurang ajar. Tapi kamu bisa jadi lebih dari malaikat kalau kamu mampu menjaga amanah itu dan mengamalkan amanah itu. Jadi hidayah itulah yang akan diturunkan kepada kita dari Al-Hadi yang maha memberikan petunjuk. Ha, mim. Mim itu mumit. Tadi yuhyi yang menghidupkan, mumit yang mematikan. Jadi apa yang dimatikan? Kalau mau mendapatkan hidayah, hidayah itu kan kesucian, kebenaran. Ya matikan sifat-sifat jelek. Gitu. Ahlakul mazmumah, the bad character, kita ganti menjadi noble karakter. Akhlak yang terpuji. Nah itu di situ mumit itu. Jadi mematikan. Ha, mim, ain. Ain juga ilmu. Kalau kita sudah mampu mematikan nafsu, ego, menghilangkan aku, akan muncul yang disebut ilmu atau alim. Kita akan paham, oh ternyata ini maksudnya. Yang tadinya kita nggak tahu. Ya kan, dikasih tahu karena dapat hidayah. Jadi dapat ilmu dan kita paham, oh ternyata kalau belum mengalami pengalaman tadi true knowledge alias ilmu intuitif atau zauki atau mukasafa, ya nggak bakalan bisa kita tahu ilmu itu datangnya dari al-alim, dari yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
nggak akan tahu. Ha, mim, ain, sin. Sin itu salama. Salama itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adhilna jannatad darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Baca itu enggak kalau habis sholat. Harus dibaca, jangan dibaca doang, tapi diresapi maknanya. Dimaknai ya. Dimaknai. Kalau mau selamat, mau tentram, mau damai, mau tenang, jangan jauh-jauh dari sumbernya. Makanya disebut dinul Islam. Al-Islam itu menyelamatkan. Islam itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan mukulin orang melulu sampai babak belur. Ya, gitu. Kalau jiwanya salam, selalu selamat, tenang, tentram, damai, nggak mungkin dia mukulin orang. Jadi yang mukulin itu cuma ngaku-ngaku aja orang Islam. Padahal dalamnya lebih jahat dari Abu Jahal. Lebih jahat dari Abu Lahab. Kemudian, ain sudah, sin sudah, qaf. Qaf itu kuwah atau qawiyun. Al-Quwah itu ini sebenarnya nama-nama Tuhan itu dan sifat Tuhan itu. Jadi Qaf itu yang maha kokoh, kuat dan maha berkuasa. Kalau mau diberikan kekuasaan itu dari Tuhan, titipan Tuhan. Diberikan kekuatan, diberikan keyakinan yang mantap, diberikan pikiran yang enggak mencela-mencela, itu termasuk di al-quwatul fikriyah. Pakai istilahnya, pakai nama Allah yang disebut al-quwah. Jadi kokoh pendiri. Itu. Jadi kalau hanya Allah yang tahu, ngapain Al-Quran dikatakan hudal linnas, petunjuk buat umat manusia. Kalau cuma Allah yang tahu. Kita kan manusia, masa kita nggak tahu? Ya kan, kita gugat aja Tuhan atau Nabi Muhammad. Aku wariskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau engkau berpegang teguh kepadanya, niscaya engkau selamat, bahagia dunia dan akhirat. Apa yang diwariskan? Al-Quran dan Sunnah. Artinya, kalau mau selamat dunia akhirat, pahami, alami, praktekkan. Kedua warisan dari Nabi Muhammad itu yang diberikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Masa Nabi doang yang tahu semua maknanya? Ya kan? Kita juga wajib mengalami karena ayat Al-Qur'an itu pengalaman spiritual Muhammad. Kalau kita umatnya wajib mengalami satu persatu pengalaman spiritual setiap ayat yang kita baca. Itu namanya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ya. Al-Quran itu tadi Mbak Ella. Ya. Mbak Ella, ya. Jadi Al-Quran itu sangat menggelitik banget ya Romo ya, untuk kita benar betul-betul semuanya ada di situ. Jalan yang untuk membuka kan kita ke dalam kesadaran. Hanya kitanya yang sering kurang memaknai ya Romo ya. Jadi kitanya yang tidak memaknai secara ini. Itulah disitulah letaknya memang ketidaksadaran kita tambah terbangun lagi karena kita tidak kritis ya Romo ya. Tapi terima kasih Bu Ella tadi sudah kritis, jadi berarti sudah terjawab juga oleh Romo. Banyak yang ngafalin itu kaf, ha, ya, ain, shad, tapi nggak tahu maknanya. Iya, sia-sia aja kan gitu. Jadi setiap penggalan huruf muqatta'ah, alif, lam, mim, alif, lam, ro, ya, sin, itu ada maknanya. Itu Ibu Arabi bahas. Alif, lam, ro juga itu ya. Iya. Alif, lam, mim, alif, lam, ro, ana liqa'u, ro-nya itu rob, aku menemui Tuhanku. Dibaca itu bisa 10 halaman itu sama Ibu Arabi. Itu udah betul-betul clue semua ya, dan artinya semua clue-nya itu menujunya ke marifat ya Romo ya. Iya.
Betul. Iya, baik kalau gitu Romo, ini karena mengingat waktu sudah lebih 20 menit nih, kita tidak terasa. Dulu ya. Soalnya kalau ngobrol sama Romo pasti harus tuntas. Kalau nggak tuntas nanti kita nggak bisa tidur. Jadi malam ini luar biasa sekali. Alhamdulillah ya teman-teman, kita malam ini mendapatkan pencerahan yang sangat dalam lagi dari Romo, dari Ustadz Yusuf Daud. Insya Allah apa yang kita dapatkan malam ini betul-betul kita bisa mengalaminya dan betul-betul kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan. Nah tadi sekali lagi saya ingatkan, bila ada yang gak bisa tidur nih, terus-terusan menggelitik mencari mursyid, Romo tadi sudah menyampaikan, Romo akan membantu untuk mendapatkan mursyid, untuk mempertemukan dengan mursyid itu. Silahkan kalau yang betul-betul sudah ada di ujung ubun-ubun ya Romo ya, keinginannya, karena memang itu hal yang tidak bisa dibendung. Terima kasih Romo untuk malam ini, tapi sebelum kita tutup acara ini, silahkan Romo memberikan closing statement dari apa yang sudah Romo sampaikan pada malam ini, intinya. Silakan Romo, ini ada apa? Ya, Pertanyaan lagi ya? Iya, satu saya jawab singkat ya. Jadi Baik. mohon penjelasan apakah ketika sampai kepada kekosongan itu, apakah ketika sampai kepada kekosongan, ketika liko sudah sampai pada yang sir? Yes. Jadi sir itu kan sudah rahasia gitu kan. Bahkan kosong itu bisa juga sampai kepada, kalau dalam lapisan jiwa itu lapisan jiwa mutmainah, kosong yang masih sebenarnya masih rawan juga gitu. Kadang dia bisa naik lagi 3 tingkatan lagi, atau bahkan kalau lagi lemah atau lagi capek atau apa gitu kan, naik turun, nah dia bisa turun lagi tuh tiga lapisan lagi, turun lagi ke paling rendah kan. Makanya kalau kosong benar-benar dipastikan gitu. Jangan sampai ada perampok yang datang mau merampok, mencuri rumah kita, isinya. Paham ya? Ini Fariduddin Attor dalam kitabnya Mantikut Toir, musyawarah para burung, itu cerita gitu. Jadi kolbu kita ini diincar oleh setan, jin, iblis. Mereka itu ibarat perampok. Kalau kosong, pastikan kosong. Gitu. Jadi diawasi juga gitu. Rumah kosong tapi dalamnya isi. Terus orang yang nggak ada, tapi isinya ada mobil mewah, ada brankas isinya miliaran, diincar orang itu, ya kan? Itu artinya kalau kosong pastikan isi. Isinya apa? Berikan dia cahaya penerang. Gitu. Kalau kosong doang, tapi nggak tahu apa yang harus dihidupkan. Ini agak agak dalam ini. Jadi kalau batin kita sudah kosong, jangan dibiarkan diisi oleh yang lain, tapi harus diisi dengan cahaya yang terang benderang. Kalau sudah ada cahaya, itu perampok yang mau mengambil isi di dalam rumah kita itu nggak berani. Perampok, setan, jin, iblis itu kan simbol dari kegelapan, ya kan? Gelap akan hilang kalau ada cahaya, gitu. Jadi jangan kosong tapi gelap. Tapi kosong dia memancarkan cahaya di dalam buat dirinya dan memancarkan petunjuk cahaya yang terang benderang keluar dirinya. Itu. Jangan sudah sampai di sana pada wilayah perjumpaan kepada yang hak, yaitu Allah, tidak hanya sir, bahkan sampai pada wilayah aku. Aku yang sejati, bukan Yusuf, bukan siapa yang nanya nih, bukan hanya April, tapi aku Allah. Ya, kalau aku Allah, mestinya bercahaya dong. Ya kan, bukan wilayah pengakuan lagi, itu langsung memancarkan cahaya. Kalau kita manusia yang sudah mendapatkan pancaran itu, tutur katanya pasti mencerahkan. Tutur katanya menginspirasi, walaupun sedikit dia bicara. Sekali bicara itu menggetarkan. Misalnya,
Nah itu, jadi mudah-mudahan kita paham kalau sudah masuk ke rumahnya, sudah ketemu kepada tuan rumah, ya bercakap-cakaplah. Jangan diem-dieman kayak orang marahan. Gitu kan. Kayak nggak dapat jatah gitu kan. Gitu. Jadi itu ya. Gitu ya, Mbak siapa? Mbak Anya Pril namanya. Iya. Jadi apa namanya? Closing ya. Jadi pengetahuan intuitif dan pengetahuan diskursif, ilmu husuli, ilmu huduri, ilmu tasawuf, nazori itu teori diskursif, dan tasawuf amali itu mestinya satu kesatuan yang harus kita pahami. Nah, kalau kita dua-duanya udah paham, baru kita mengalami dengan apa namanya tasawuf amali, diamalkan karena kita sudah mengalami. Jadi syariat dengan hakikat jangan dipisahkan, itu sudah satu kesatuan. Nah, pikiran kita yang cenderung terpecah-pecah itulah, atau yang selalu diperbudak oleh dualitas kehidupan, itu yang membuat kita makin jauh dari kesadaran puncak tertinggi kepada sang jati diri. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.